Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cahiko. Kali ini kita akan mencoba melakukan testing performa game Mobile Legends pada iPhone 11 Pro, iPhone yang keluar cukup lama, rilis di tahun 2019 dengan chipset Apple Bionic A13 nya. Kita akan coba masih bisa memainkan dengan cukup lancar atau enggak. Ini kita memainkannya pakai WiFi karena biasanya chipset lama itu suhunya luar biasa panas. Nah, kita coba mainkan pakai WiFi saja. Oke, ini kenapa ini ada update ini? Ini agak sedikit patah, nggak tahu kenapa di sini. Oh, update 10 MB. Kita tunggu update-nya dulu selesai ini. Ada update 10 MB game Mobile Legends-nya. Ini sudah masuk ke mode gamenya. Untuk settingannya sendiri ini kita bisa cek di pengaturan. Kita setting rata kanan. Kita settingnya rata kanan. Untuk kualitas mapnya bisa di ultra, kualitas modelnya standar, dan efeknya itu di tinggi, frame rate-nya itu di super, dan resolusinya itu di tinggi di HD. Jadi kita maksimalkan di settingan HP-nya. Memang belum sampai di sini tuh belum rata segini, tapi kita maksimalkan rata kanan. Kita mainkan di mode lain saja. Selamat datang di mode drive baru. Mari kita mulai dengan fase. Oke, kita coba main mabar. Ini kita ada yang menyelesaikan permainan, kita tunggu. Untuk suhunya sendiri ini mulai agak meningkat, tapi masih toleransi. Ini udah masuk ke mode gamenya. Kita coba memainkan. Salah pakai skill. Ini baru masuk ke dalam game, suhunya sudah lumayan hangat. Ini di bagian sini lumayan hangat, di bagian mesinnya. Kalau buat grafisnya, karena kualitas layarnya itu bagus, ini dapat banget. Animasinya, grafisnya itu dapat banget. Bahkan detail-detail gelembung-gelembung skill 2 yang muter-muter itu, gravity patty-nya itu dapat di sini. Detailnya dapat banget. Bayangannya, gerakan bayangannya itu juga terlihat jelas. Karena memang kualitas layarnya memang bagus. Kita tahu ini kerapatan PPI-nya sampai 400-an lebih dari Pro. Gerak-gerak rumputnya juga dapat banget ini. Kita lihat aliran airnya juga ada nih. Detail aliran airnya lumayan dapat ini. Wih,
buat ngeluar rame-rame juga masih lancar, buat rame-rame itu lancar, tidak ada terjadi kendala lag. Buat pindah-pindah flicker dengan cepat juga dapat ini. Oke. Buat animasinya coba seperti apa. Oke, dapat banget. Detail animasinya dapat banget, bahkan detail-detail ini nih, detail yang di sini itu juga jelas banget. Kalau soal grafis animasi ini, gameplaynya masih sangat lancar walaupun kita setting di rata kanan. Mungkin yang kapasitas 128 atau 256 itu akan lebih bagus lagi daripada ini. Ini varian yang 64 GB, varian yang paling rendah dari 11 Pro. Masih bisa memainkan dengan cukup lancar. Kenapa varian yang lebih tinggi itu bisa lebih baik? Karena biasanya kalau tipe storage NVMe itu kapasitasnya lebih tinggi, kecepatannya lebih tinggi juga. Kalau di laptop atau mungkin PC juga seperti itu. Yang 128 sama 256 sama 512 itu kecepatannya berbeda. Semakin tinggi kapasitasnya, semakin performanya semakin kencang juga. Oke. Ini masih cukup lancar, cuma ada sedikit kekurangannya sih kalau kita pakai. Ini baru main di 4 menitan. Itu suhunya sudah cukup panas di sini. Walaupun panasnya tergolong panas-panas wajar, cuman kalau kita bandingkan dengan HP-HP entry level sekarang kayak Samsung A07 atau mungkin chipset HP yang memiliki chipset Helio G99 itu lebih dingin Helio G99. Walaupun dari segi grafis ini lebih bagus, dari segi grafis, dari gameplay juga ini lancar banget, cuman di suhu ini sama di baterainya. Sepertinya di baterainya ini lumayan cukup boros, karena kalau yang masih original, part-part yang masih original semua, kebanyakan seri 11 Pro itu kesehatan baterainya 70% ke 70%-an, yang jelas 80% ke bawah, bahkan banyak yang sudah 60%-an. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai 11 Pro buat gaming, lebih rekomen lagi kalau diganti dulu baterainya, ganti dulu pakai yang bagus, merek Cortex atau merek yang lainnya. Yang jelas pakai merek yang bagus, itu bisa lebih worth lagi. Kalau misalkan kalian pakai buat main beberapa kali, mungkin suhunya sudah nggak nyaman di tangan. Ini sudah main 5 menit lebih, masih lancar-lancar saja. Walaupun HP-nya suhunya sudah mulai agak panas, tetapi tidak terjadi kendala patah-patah atau LED. Kalau di Android suhu sudah seperti ini, udah mulai patah-patah, tapi ini di iPhone 11 Pro masih lancar jaya. Mungkin kalau misalnya kalian main fokus buat gaming, pakai cooler itu rekomen banget, karena kalau udah lihat dari performanya ini masih oke banget, masih oke banget. Mungkin kalau dari segi performa oke banget ini. Jadi kesimpulannya seperti itu, iPhone 11 Pro buat performa gaming di tahun 2026 itu masih oke, masih worth it, walaupun ada sedikit kekurangannya, yaitu di bagian suhunya dan juga di baterainya. Itu kekurangannya, itu terutamanya di suhunya. Mungkin yang biasa memainkan HP dengan suhu lumayan stabil, nggak cepat panas,
itu akan kaget kalau pakai 11 Pro ini buat gaming, karena suhunya masih panas ini, masih panas. Tapi kalau dari performa oke banget. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.